Shalom, kita bersuah lagi dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Pelajaran ke-9 yang bertajuk Membangun Sikap yang Memenangkan. Untuk memulai pembelajaran Sekolah Sabat kita saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di syurga, pada saat ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan. Bersama dengan hamba, bersama dengan kami dalam pembelajaran Sekolah Sabat kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, puji Tuhan dan terima kasih karena saudara terus bersama dengan saya setiap minggu di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita, khususnya pada minggu ini. Nah, pertanyaannya saudara adalah bagaimana sikap Yesus terhadap orang-orang dan bagaimana mengaplikasikan prinsip-prinsip ini atau sikap Yesus ini di dalam kehidupan kita sendiri. Juga saudara, seperti biasa di screen Anda adalah bacaan ayat-ayat Alkitab yang akan membantu kita dalam pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Manakala saudara, ayat hafalan kita terdapat dalam 1 Petrus 3 ayat 15 yang mengatakan, "Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat." Bagaimana kita dapat mengembangkan sikap menang ketika memberitakan Injil? Saudara, Yesus menghormati semua orang yang dia temui dan memperlakukan mereka dengan hormat dan bermaruah. Dia memberi pengaruh kepada mereka. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan menggerakkan mereka untuk mencapai kerjaan Tuhan. Pada minggu ini kita akan belajar bagaimana memperlakukan orang lain seperti Yesus. Seperti yang dilakukan oleh Yesus. Inilah pembelajaran kita pada minggu ini. Dan bagaimana kita boleh mengikuti teladan Yesus ini. Itu sebabnya saudara, untuk membahas dan mempelajari pelajaran kita seterusnya, kita akan mempelajari beberapa topik di dalam pelajaran Sekolah Sabat ini, yaitu sikap-sikap yang memenangkan, sikap dalam penerimaan atau menerima Injil, sikap yang perlu disesuaikan dengan keadaan persekitaran, khususnya apabila kita bertemu dengan orang. Kemudian yang ketiga, sikap melihat hal positif yang harus ditekankan. Keempat, sikap menerima orang lain. Dan yang terakhir, sikap mengajar di dalam kasih. Baik saudara, mari kita ke tajuk yang pertama, yaitu sikap dalam penerimaan Injil. Bagaimana interaksi Yesus dengan wanita Samaria menunjukkan kebenaran bahwa Injil itu terbuka buat semua orang, bahkan di tempat yang tidak dijangkakan. Bagaimana sikap menerima Injil di dalam kisah ini? Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, ia harus melintasi daerah Samaria. Apa cerita di sebalik ayat ini saudara? Apa yang berlaku saudara? Orang Yahudi pada ketika itu biasanya akan mengikut jalan alternatif untuk pergi dari Yerusalem ke Galilea supaya tidak melalui Samaria. Tetapi mengapa Yesus mahu melalui kawasan itu? Orang Samaria mengikuti gabungan kebenaran dan kesalahan. Itulah sebabnya mereka tidak mengizinkan untuk bekerja sama dalam membangun bait suci bersama dengan orang Israel. Para murid menganggap tidak berguna untuk berkhotbah di negeri yang tidak mahu bersahabat itu. Namun, Roh Kudus telah bekerja di hati orang Samaria di Sikar sehingga membuat mereka menerima berita Injil itu. Karena sebab itu, Yesus perlu menanam kebenaran di sana. Penaburan itu segera menghasilkan buahnya yang pertama dan hasil tuaian yang banyak kemudiannya. Selepas itu, murid-murid Yesus itu sudah pasti akan mengabaikan Samaria, dan wanita Samaria itu tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Yesus melihat apa yang mereka tidak lihat. Dia menyadari bahwa Roh Kudus telah melahirkan keinginan mahu menerima di dalam hati perempuan itu. Pertobatan dramatik wanita itu telah memberi impak yang besar kepada sejumlah orang di kota tersebut. Seterusnya saudara, tajuk yang kedua, sikap yang perlu disesuaikan. Mari kita lihat mengapa dan bagaimana
menyesuaikan sikap yang benar? Markus 14 ayat 8 mengatakan, "Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku." Sikap kasar dan kritik akan menjauhkan orang daripada kita. Mereka tidak akan mahu mendengar keterangan kita. Sebaliknya, kata-kata ucapan tahniah atau positif akan memberi kekuatan kepada orang lain dan akan membuatkan iman mereka bertumbuh. Dalam Matius 15 ayat 21 hingga 28, seorang wanita Kanaan mendatangi Yesus dengan permintaan, dan dia, Tuhan, tidak mengatakan tidak sebagai jawaban. Yesus mengucapkan kata-kata pujian kepadanya di hadapan murid-muridnya. Tuhan mengatakan kepadanya, "Besar imanmu." Wanita yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak wangi yang mahal merupakan seorang wanita Yahudi dengan reputasi yang tidak baik. Seorang wanita yang seringkali jatuh dan berdosa, tetapi seorang telah diampuni, diubah, dibaharui hidupnya. Apabila orang ini mengkritiknya, Yesus memberikan pujian kepadanya dan menyetujui tindakannya. Yesus mengatakan, "Sesungguhnya di mana sahaja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingati dia." Seterusnya saudara, topik yang ketiga yaitu sikap melihat hal positif harus ditekankan. Mengapa sikap melihat hal positif itu penting? Bagaimana kita melakukannya? 2 Tesalonika 1 ayat 3 mengatakan, "Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu." Saudara, Tuhan memanggil kita untuk menjadi lebih baik, lebih daripada sekadar menjadi sahabat yang menyeronokan. Persahabatan saja tidak akan membawa orang kepada Kristus, tetapi sikap tidak ramah juga akan mendorong orang untuk menjauhi dari Kristus. Paulus menulis suratnya untuk mendorong dan memperkuat gereja-gereja tempatan. Kadang-kadang dia harus menegur mereka karena kesalahan mereka, tetapi dia selalu menekankan perkara positif di dalamnya terlebih dahulu. Adalah penting untuk memupuk kebiasaan mencari perkara baik pada orang lain. Dengan cara ini kita akan mewujudkan ikatan persahabatan yang mendalam dan kita akan mendekatkan mereka dengan Kristus. Seterusnya saudara, topik yang keempat yaitu sikap menerima orang lain. Apa sikap yang baik dalam menerima orang lain? Bagaimana ini kita boleh buat? Roma 15 ayat 7 mengatakan, "Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah." Siapa yang lebih mengenali kita daripada Kristus? Dia tahu perkara baik dan buruk dalam diri kita. Walaupun begitu, dia tetap menerima kita, mengampuni kita, dan mengasihi kita. Kita tidak layak menerimanya, tetapi dia menerima kita dalam kebaikannya. Oleh sebab itu saudara, bukankah kita harus menerima orang lain sebagaimana Tuhan menerima kita? Kita mesti menerima semua orang, bukan karena betapa baik atau jahatnya mereka, tetapi karena Kristus telah menerima kita terlebih dahulu, walaupun kita ini adalah orang yang terburuk sekalipun. Sikap penerimaan dan kasih akan membuka hati dan mengubah kehidupan orang-orang di sekeliling kita. Yang terakhir saudara, topik yang kelima ialah sikap mengajar dalam kasih. Bagaimana sikap kita dalam mengajar orang lain? Bagaimana ini kita boleh lakukan? 1 Petrus 3 ayat 15 mengatakan, "Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat." Saudara, mengajar kebenaran tanpa kasih membawa kepada legalisme yang menuduh atau toleransi yang tidak peduli. Mengajar kebenaran dalam kasih menawan hati dan memimpin orang kepada hubungan menyelamatkan dengan Yesus. Kita mesti bersedia mempertahankan apa yang kita percayai, namun kita harus selalu melakukannya dengan rendah hati, hormat, dan penuh kasih.
Tunjukkan kepada orang lain kasih yang sama yang ditujukan Kristus terhadap kita. Mintalah Roh Kudus untuk memimpin kita kepada orang-orang dengan hati yang senang menerima. Kemudian, tekankan perkara baik yang kita lihat di dalamnya. Terimalah tanpa mengkritiknya dan ajarlah mereka dalam kasih. Jadi saudara, dari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan bahwa jika kita mau menang di dalam bersaksi, dalam persahabatan kita harus menunjukkan sikap-sikap yang Yesus lakukan. Yaitu, mintalah Yesus untuk memberi penekanan kepada Anda bahwa semua orang mempunyai kerinduan rohani dan dapat dimenangkan bagi Kristus. Berusahalah untuk mengembangkan hubungan positif yang berpusat pada Kristus dengan mereka yang berada di dalam lingkungan pengaruh Anda. Berdoa untuk peluang-peluang mengongsikan kebenaran ilahi dan kemukakan kebenaran Alkitabiah dalam konteks hubungan yang ada kasih. Jadi saudara, begitulah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga ini menjadi berkat dan manfaat kepada setiap kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih karena menyertai kami dalam pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.